Halo sahabat LSI, apa kabar? Saya berharap kalian semua masih mendengarkan podcast ini dan membagikannya kepada siapa saja yang kalian pikir akan mendapatkan keuntungan dari topik-topik yang dibahas. Episode kali ini akan membahas mengenai peacemaking, yaitu sebuah kualitas yang dimiliki seseorang yang mampu membawa perdamaian terhadap sebuah konflik. Selama kita hidup di dunia ini, konflik pasti kita alami. Konflik hampir mustahil dihilangkan dari kehidupan kita. Namun, konflik bisa dikelola agar tidak membesar dan merugikan banyak orang lain. Seseorang yang mampu berfungsi optimal di dalam hidupnya memahami bahwa konflik bisa diselesaikan dengan baik dan konflik bisa dicegah agar tidak terjadi lagi di masa depan. Ciri-ciri peacemaker atau orang yang membawa perdamaian itu seperti apa sih? Kita simak satu persatu ya. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf yang tulus. Dia mengambil inisiatif untuk memulai proses perdamaian dengan menyampaikan permohonan maaf kepada orang yang sedang berkonflik dengannya. Dengan melakukan hal ini, dia sedang mengirim sinyal kepada orang lain bahwa dirinya bersedia untuk menyudahi konflik yang terjadi dan mengakui bahwa dirinya memiliki andil terhadap konflik yang terjadi. Tindakan ini menurunkan tensi atau ketegangan di dalam hubungan yang sedang rusak. Perlahan-lahan, dialog pun tercipta. Pihak yang berkonflik mulai bisa berbicara dengan hati yang dingin dan bisa membangun pembicaraan yang tidak saling menyerang dan menyalahkan. Nomor 2, melihat dari sudut pandang orang lain. Dia memahami bahwa konflik biasanya terjadi karena satu sama lain tidak memiliki sudut pandang dan pemahaman yang sama. Masing-masing pihak bersikeras untuk mempertahankan sudut pandangnya, sehingga konflik pun terjadi. Namun, dia tidak lagi melihat konflik yang terjadi hanya dari sudut pandangnya, melainkan dari sudut pandang orang lain. Dia mencoba memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Dengan melakukan hal ini, dia bisa lebih memahami keseluruhan aspek yang terjadi dan memudahkan dia untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi. Yang terakhir, nomor 3, menawarkan solusi. Marah dan kecewa karena berkonflik dengan orang lain itu mudah sekali. Semua orang bisa melakukannya. Tapi tidak semua orang mampu memberikan solusi atas konflik yang sedang terjadi. Orang yang berfungsi dengan optimal di dalam hidupnya mampu memberikan solusi praktis atas konflik yang terjadi. Karena apa? Karena dirinya tidak berfokus untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Dia hanya berfokus untuk mencari jalan keluar dari konflik. Dia melihat bahwa konflik yang bisa ditangani dan diselesaikan akan memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan. Dia jauh lebih menghargai hubungan yang baik daripada hubungan yang hancur. Itulah kenapa dia akan berusaha sekuat mungkin untuk memulihkan hubungan itu. Nah, sahabat LSI, itulah 3 ciri-ciri seorang peacemaker. Dari ketiga upaya untuk membawa perubahan yang sudah disebutkan tadi, kita bisa melihat bahwa upaya-upaya tersebut tidak mudah dilakukan. Kenapa tidak mudah dilakukan? Jawabannya karena secara alamiah kita memiliki sifat yang cenderung egois dan mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain. Kita tidak terlahir dengan kemampuan untuk memaafkan, dan kita pun tidak terlahir dengan kemampuan untuk berempati. Kita tidak secara otomatis memiliki kemampuan-kemampuan itu. Ditambah, kita juga tidak terlahir dengan kemampuan otomatis yang dapat menawarkan solusi. Kita memerlukan banyak latihan di dalam kehidupan kita agar kita mampu memiliki kemampuan-kemampuan itu. Karena tanpa kemampuan-kemampuan itu, kita akan sulit sekali memiliki hubungan yang sehat dan kuat dengan siapapun. Jadi sahabat LSI, saya berharap setelah kalian mendengarkan episode ini, kalian mau untuk memutuskan menjadi the peacemaker yang memulai proses pemulihan, bukan orang yang pasif menunggu hal itu terjadi. So,
Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. See you in the next one. Bye.